Anissa, nama samaran remaja usia 16 tahun warga Grobogan, Jawa Tengah, kini lebih banyak termenung di saat anak seusianya lagi asyik menikmati masa mudanya bersama teman-temannya. Anissa diduga diperkosa oleh ayah tirinya sendiri sejak tahun lalu ketika mulai tinggal bersama ayah tiri dan ibu kandungnya di Grobogan, Jawa Tengah. Keputusan Anissa untuk tinggal bersama mereka awalnya adalah karena pertimbangan lokasi yang lebih dekat dengan pesantren tempatnya menimba ilmu. Ayah kandung Anissa, Budi, yang juga merupakan nama samaran, mengaku sangat terkejut saat mengetahui kesaksian pengakuan Anissa. Bapak sendiri tahu anaknya diperlakukan seperti itu dari mana? Dari informasi ya istilahnya pengakuan sama anaknya sendiri. Waktu itu anaknya gimana? Sampai lapor nangis atau? Iya, jadi istilahnya langsung aja gitu. Saya diginikan sama bapak tiri sana. Lu kok sampai kejadi gini-gini katanya. Oh, alasannya ini lah. Berapa kali katanya. Pokoknya ya nggak tahu bisa dihitung. Berarti berkali-kali saya kan. Sampai segitu teganya sampai berkali-kali. Saya sambil nangis Pak dari itu nangis di jalanan itu saya nanya seperti itu. Budi menyatakan sudah melapor langsung ke pihak kepolisian setempat. Namun, sayangnya tidak ada tindak lanjut dengan alasan kurang cukup bukti. Padahal hasil visum sudah diserahkan sejak Januari 2022 lalu. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman melaporkan. Karena kasus-kasus seperti inilah, banyak manusia meragukan eksistensi kehidupannya. Memandang pesimis bahwa hidup itu adil. Kok bisa-bisanya sudah punya istri, masih saja mengemban anak sendiri juga? Gue bingung. Logika dan perasaan disingkirkan hanya dengan dalih saya khilaf. Kepada Pak Polisi yang menyelidiki kasus ini, apa bisa Anda menghiraukan kasus semacam ini dengan dalih tidak cukup bukti? Keluarga korban kan justru berteriak meminta keadilan hanya kepada Anda. Mengharapkan Anda mencarikan bukti lebih dan menghukum pelaku jika memang terbukti bersalah. Janganlah hanya menunggu sampai kasus viral seperti Heri Wirawan, lalu baru bertindak. Janganlah mengerdikan kekerasan dan rasa trauma yang dialami korban, Pak. Gue, Bang Ano, akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Gue merasa kasus ini perlu ditindaklanjuti. Jadi gue sudah menghubungi pelapor. Namun demi kepentingan perlindungan korban dan pelapor, nama mereka akan gue samarkan. Saya sudah tersambung dengan Pak Banu. Pak Banu, apa laporan yang ingin Anda sampaikan ke pihak berwenang? Iya Pak. Saya melapor istilahnya itu si bapak tirinya. Semoga pokoknya harapan saya langsung ditangani dengan pihak berwajib sesuai dengan hukum yang berjalan. Berdasarkan keterangan korban, sudah berapa kali pelaku memperkosa korban? Ya, sudah dilaporkan ke Kapolsek Tanggung Harjo. Semuanya sudah kulaporkan. Tapi sampai sekarang belum ada titik terangnya. Bagaimana Pak korban mengungkapkan kejadian ini pertama kali ke Anda? Ya, anak saya, Nisa itu lapor sama saya. Dia disetujui sama bapak tirinya. Anda sudah melapor ke pihak polisian. Bagaimana tanggapan mereka, Pak? Katanya proses tapi sampai sekarang belum ada titik terangnya. Jadi apa yang Anda harapkan sekarang, Pak? Ya, saya harapkan pokoknya yang pihak pelaku itu
dimasukkan penjara dengan seberat-beratnya, Pak. Baik, Dengan secara hukum. baik Pak. Saya akan bantu Anda untuk menyuarakan laporan Anda agar sampai ke pihak yang tepat. Semoga kasus ini bisa sampai muncul titik terangnya. Iya, benar, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Nah, kali ini kabar bahagia yang gue terima. Salah satu laporan warga yang pernah masuk ke Bang Ano di 4 April lalu. Ibu NN, waktu itu melapor atas kasus gangguan kebisingan dan kenyamanan di depan rumahnya di sekitaran kawasan Cibenying Park, Kota Bandung. Laporannya sudah ditanggapi oleh Polsekta Bandung Wetan dengan patroli ke lokasi secara langsung. Dan ini laporan pertanggungjawaban Bang Ano. Petugas gabungan Polsekta Bandung Wetan dan Polisi Pamong Praja menggelar patroli di sejumlah titik di kawasan Jalan Cibenying, Kota Bandung, Jawa Barat. Salah satunya di sekitaran Cibenying Park. Lokasi ini kerap dijadikan tempat nongkrong sejumlah pemuda yang tidak jarang mereka mabuk-mabukan sehingga membuat masyarakat sekitar resah. Pulang tarawih, Pak. Pulang tarawih. Ini pakai masker lagi, kamu pakai maskernya? Gak bawa, Pak. Itu ada masker nggak? Ada masker baru nggak? Petugas Polsekta Bandung Wetan yang tiba di lokasi mendapati sejumlah pemuda yang sedang berkumpul di tempat gelap. Mereka pun menyita 2 unit sepeda motor yang digunakan remaja karena tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan dan memakai knalpot tidak sesuai standar. Patroli yang dipimpin langsung Kapolsekta Bandung Wetan, Kompol Asep Saipudin, dilakukan untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat. Kalau malam minggu, ini sudah menjadi target kita dan ini menurunkan patroli beat kita. Jalan Taman Banyak yang nongkrong sini Bang biasanya. Ya, biasanya bisa banyak nongkrong. Ini sampai ke Taman Tank rusak sana tuh di atas ya. Di sini ada banyak PKL, karena PKL ini jam 10 kita bubarkan. Termasuk anak-anak yang nongkrong. Ini sampai pagi kita selalu kontrol di sini dan sering kali kita membubarkan di sini. Kalau masyarakat Polsek tidak bergerak, nah itu mungkin mereka tidak lihat ya. Karena tidak ada di sini sejangkal pun untuk mereka membuat onar di wilayah kami. Digelarnya patroli rutin diharapkan bisa memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat, serta menindak tegas para pelaku kejahatan. Dari Bandung, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Nah, sekarang gue kembali akan membacakan laporan pengaduan yang masuk. Yang pertama dari Ed Lutfiah. Selamat malam. Tolong Bapak Polisi, kian hari kian merajalela aksi tawuran antar kelompok geng-geng remaja. Giat terus Komandan selama Ramadan. Kalau bisa sekabupaten Bantul. Karena sangat meresahkan warga. Jadi was-was dan takut. Kami mendukung kegiatan Polres Bantul. Laporan kedua dari Ed Azhar Pradana. Pak, saran nih, bikin satuan khusus buat keliti Pak, atau kejahatan di malam hari. Soalnya keliti ini bukan masalah sepele lagi Pak. Perlu ada tindakan serius dan nyata. Dan kalau sudah ketangkap, jangan ada lagi alasan di bawah umur. Harus ada efek jera, soalnya menyangkut nyawa seseorang dan keamanan kota Pak. Laporan ketiga dari Ed Afiufan. Banyak modus begal berkedok debt collector. Adik saya pernah kena dan hasil motor raib. Dia ngasih surat leasing palsu, disamperin ke leasing malah nggak ada. Lokasi kejadian di Jembatan Buaran arah masuk kawasan Pulau Gadung. Laporan-laporan ini gue tampung dan akan gue sampaikan ke pihak terkait. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi kebenaran. Gue kembalikan ke Wilson dan Rizka.
Nah, terima kasih ya kepada Bang Ano yang sudah menjadi wajah untuk orang-orang yang takut untuk melaporkan Bersuara. kasusnya, betul Ya. sekali. Nah, tapi tadi saya cukup miris melihat ada kasus yang ternyata ayah tirinya ini memperkosa anak tirinya. Anak tirinya. Padahal misalnya sudah hidup satu rumah, harusnya sudah ada rasa kasih sayang yang Rasa kasih berbeda, sayang, betul, sebagai betul. bapak dan juga anak. Tapi ini malah diperkosa seperti itu. Ya, kita harapkan memang hukum ini bertindak adil begitu kepada para korban, tidak tebang pilih ya, Wilson. Betul-betul, kita akan nantikan, kita akan pantau juga pemirsa bersama seperti apa nanti kasusnya, kita akan hubungi polisinya di lain waktu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai aksi tawuran remaja di kota Bekasi, Jawa Barat yang kian hari kian banyak ditemukan. Baik, usai jeda berikut tetap bersama kami di Lapor Polisi, Anda lapor kami sampaikan.